Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari SDN 004 Batu Aji, Kota Batam. Calon guru penggerak angkatan 11 Kota Batam. Nah, hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi, tetapi saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Ibu Ragusti. Beliau mengajar di kelas 4 SDN 004 Batu Aji sebagai guru kelas. Benar Ibu Ragusti ya? Ya, benar Bu. Iya. Oke. Baik Bu Ragusti, apa kabarnya hari ini Bu? Ya, puji Tuhan, baik Bu Ima. Oke, Iya. syukurlah Bu ya. Jadi Bu Ragusti, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu Ragusti. Baik, iya Bu. Jadi sebelum saya masuk ke dalam kelas Ibu untuk mengobservasi Ibu atau mensupervisi Ibu, kita lakukan observasi terlebih dahulu Bu ya. Baik Bu. Oke, jadi tujuan supervisi ini sebenarnya itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Ibu nantinya di dalam kelas. Jadi bagaimana prosesnya dari awal hingga akhirnya nanti akan saya amati ya Bu Ragusti ya. Baik, Bu. Kemudian mengapa kita harus melakukan pra-observasi ini? Nah, itu sebagai langkah awal supaya Ibu Ragusti lebih mempersiapkan diri nantinya di dalam kelas ya, agar Bu Ragusti itu nanti semakin percaya diri Bu ya. Baik, Kemudian iya, Bu. kesiapannya itu pastinya lebih matang, sehingga Ibu Ragusti nanti akan memberikan yang terbaik pastinya ya untuk peserta didik kita. Iya. Oke Bu Ragusti, baik Ibu, sebelum kita lanjutkan ke observasi kita nanti di dalam kelas, saya ingin bertanya nih dengan Ibu Ragusti, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu Ragusti berikan kepada anak kita nanti? Iya, terima kasih Bu Ima buat waktunya sudah mau untuk mengobservasi saya dalam melakukan praktek coach ini. Saya ada tujuan pembelajaran saya itu nanti akan saya lakukan di kelas saya Bu, ada 3. Anak saya itu yang pertamanya itu siswa itu bisa memahami perubahan wujud benda. Oke, memahami perubahan wujud ya. benda dari padat ke cair maupun sebaliknya. Oke. Dan yang kedua itu menerapkan perubahan wujud benda itu dalam kehidupan sehari-harinya. Menerapkan ya. Iya. Yang ketiganya itu peserta didik bisa memberikan contoh gitu, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, apa contoh-contoh perubahan wujud benda yang mereka amati, begitu Bu. Oke, Bu Ragusti, berarti ada 3 ya dari tujuan Iya. pembelajarannya. Bu Ragusti, tadi materi yang Ibu ajarkan tadi perubahan wujud benda ya? Iya, betul, tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Berarti tadi ada 3 ya Bu ya tujuannya. Yang pertama itu memahami perubahan wujud benda ya Bu ya. Iya, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu memberikan contoh gitu ya dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, baik Bu Ragusti, luar biasa ya. Kemudian kira-kira ini Bu Ragusti, area pengembangan apa sih yang Ibu mau capai dari pembelajaran Ibu ini? Yang saya inginkan sih Bu, yang pertama itu anak-anak terlibat aktiflah dalam proses pembelajaran, begitu Ibu. Yang keduanya itu saya ingin meningkatkan kreativitas saya dan inovasi saya dalam melatih kemampuan saya dalam melakukan pembelajaran, sehingga anak-anak itu tentunya yang diinginkan itu mereka bisa mengamalkan ilmu mereka, bisa mengaplikasikan ilmu mereka gitu. Dan tak lupa juga saya ingin menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, bervariasi, sehingga anak-anak tidak jenuh, begitu Ibu. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Iya. Area pengembangannya Bu Ragusti ingin meningkatkan kreativitas Ibu Ragusti gitu ya, membuat model-model pembelajaran yang aktif. Itu pastinya nanti akan membuat anak lebih semangat gitu ya Bu Ragusti dalam proses belajar mengajar nanti ya, membuat anak lebih aktif juga ya Bu ya. Jadi gurunya kreatif, anaknya juga kreatif dan aktif juga ya Bu ya. Oke, luar biasa Bu Ragusti. Kemudian dari segi kesiapan Ibu nih, persiapan apa saja yang akan Ibu lakukan nantinya di dalam kelas? Persiapan yang saya lakukan sih salah satunya itu saya harus merancang modul pembelajaran tentu ya Bu ya. Modul pembelajaran Bu ya. Oke.
modul pembelajaran sudah saya rancang dan Ya. sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka lah tentunya ya Bu ya. Dan juga media-media yang akan saya gunakan dalam melakukan pembelajaran ini. Kebetulan nanti kan Ibu karena praktik gitu. Ya. Jadi saya harus mempersiapkan media ajarnya juga dan video-video yang menarik sehingga anak-anak tidak jenuh sih, tidak bosan itu. Jadi anak-anak ada merasa tertantang lah dengan pembelajaran yang akan saya berikan. Itu sih Bu, iya. Oke, berarti ada media-medianya juga Bu ya? Tentu. Ada LKPD-nya juga. Iya, iya, Ya, iya. jangan lupa LKPD-nya ya Bu Ragusti ya. Iya. Kemudian model pembelajaran yang Ibu akan berikan tadi, model pembelajarannya apa ya Bu Ragusti ya? Yang akan saya berikan itu model pembelajaran berdiferensiasi dan juga dia menerapkan perkembangan sosial emosional anak PSE begitu Ibu. Oke, luar biasa Bu Iya. guys ya. Berarti model pembelajarannya berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE Bu ya. Iya. Oke, luar biasa Bu ya. Oke. Baiklah Bu Ragusti, jadi kapan nih rencananya Ibu akan diobservasi di dalam kelas? Nah, kebetulan rencana saya untuk observasi sih Bu nanti siang. Anak saya kan masuk siang. Jadi Oke. iya. Jadi nantilah jam siang jam kedua gitu Ibu. Mudah-mudahan Jam Ibu kedua. nanti ada waktulah tentunya ya. Oke, jam kedua itu kira-kira pukul berapa Bu ya? Iya, habis agama jam 2.15 Bu. Oke, jam 2.15 berarti nanti saya akan masuk ke dalam kelas Ibu Ragusti ya. Baik. Oke, baik Bu Ragusti ya, luar biasa praobservasi kita pada hari ini ya. Jadi Bu Ragusti, kira-kira nih menurut Bu Ragusti apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada pagi hari ini Bu? Terima kasih dulu sebelumnya Ibu ya. Yang saya dapatkan tentunya ilmu lah ya Bu ya, ilmu tentang penggunaan metode pembelajaran yang lebih inovatif. Jadi sehingga nanti saat diobservasi saya nggak canggung lagi Oke, dan tentunya dapat ilmu menggunakan media yang lebih bervariasi dan juga tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi itu ilmu yang bermanfaat sehingga nanti bisa saya terapkan ke anak-anak saat nanti diobservasi saya lebih rileks lah nanti tentunya gitu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Ragusti ya dari percakapan kita pada pagi hari ini. Semoga nanti pada pukul 2 tidak ada halangan. Insya Allah saya masuk ke kelas Ibu Ragusti ya. Baik. Dan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Oke, terima kasih Bu Ragusti. Sampai ketemu nanti. Iya. Baik. Oke. Selamat siang anak Ibu. Siang Bu. Semangat pagi. Pagi. Tak ada semangat pagi. Masih baru masuk, tapi tak ada semangatnya. Ulangi. Pagi gitu ya. Semangat pagi. Pagi. Ya. Anak Ibu, apa kabarnya hari ini? Ada yang kurang semangat? Yang pasti tetap semangat. Coba topinya nggak apa-apa disimpan aja dulu, masukkan ke tas. Ya, nggak usah pakai topi. Itu kenapa tanganmu Bang? Kok ada ini? Baru sembuh. Oh, sakit apa Bang? Demam. Jaga kesehatan ya. Semoga makin tetap fit. Banyak minum air putih biar tidak dehidrasi itu. Baik. Seperti biasanya tujuan kalian hari ini ke sekolah mau ngapain? Kalau belajar berarti kita akan apa duluan? Berdoa. Ayo ketua pimpin dulu doa yuk sini. Hurry up. Ayo.
beri salam lagi dong buat ibu guru kita, Bu Nur Hikmah. Beliau melihat bagaimana kita belajar saat ini. Ayo, ayo ucapkan salamnya. Oke, karena ibu Gus nih coba. Kalau ibu itu pakai apa seperti itu, pakai kerudung, coba. Berarti bagaimana salamnya? Ayo. Selamat siang semua. Baik, itulah ya. Jadi kalau siapapun guru yang ada, itu sama semua guru kita. Bukan hanya Ibu Gus guru kita. Ibu itu juga kalau misalnya dia, kalau yang Ibu Gus Kristen nggak apa-apa ucapkan selamat siang. Kalau yang Ibu kita yang agama Islam ucapkan juga Assalamualaikum gitu ya. Baik anak Ibu, coba lirik, ada nggak kawannya yang sakit hari yang tidak hadir hari ini? Wow, tepuk tangan dulu buat kehadirannya. Berarti semuanya, oke, semuanya semangat, semuanya sehat, itu harapan Ibu. Berarti datang ke sekolah juga, ya kan? Datang ke sekolah, siap mau? Alfredo siap mau belajar enggak abang? Siap? Oke, baik. Hari ini, ayo apa sekarang? Biar kita tulis dulu dong. Ayo apa? Selasa. Tanggal? 8. Selasa tanggal 8 Oktober 2024. Oke. Seperti biasanya, kita hari ini akan belajar IPAS. Tapi sebelum kita belajar IPAS, kita bernyanyi dulu, Ra. Mau bernyanyi? Garuda Panca. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila. Aku pendukungmu. Bernyanyi. Setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Lima di bangsaku. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ibu Gus suka di lirik terakhir. Ayo maju, maju. Berarti harus maju dalam pengetahuan, maju dalam sikap baiknya. Ya kan anak Ibu? Ya, Bu. Kalau yang pakai jaket, kebetulan apa itu saja yang panas ya? Tadi memang di luar hujan. Apa-apa pakai jaket. Kalau di kelas jaketnya dibuka. Ya? Biar nampak keseragaman. Kalau seperti ini seragam, tidak ada perbedaan. Ya? Oke? Siap anak Ibu? Siap. Oke, sebelum kita buka IPAS kita, hari ini tujuan kita, anak Ibu nanti di akhir pembelajaran ini, anak Ibu bisa memahami tentang perubahan. Iya, bagus. Wujud benda. Ternyata benda itu juga katanya bisa berubah. Sebelumnya nih, sebelum kita lanjut ke materi ini, ada enggak ada enggak anak Ibu yang ingat materi minggu lalu tentang apa ya? Ada kaitannya loh dengan materi ini. Iya, wujud zat, wujud benda. Tepuk tangan buat si Arta dong. Itu udah, itu tandanya dia mengulangi materi pelajaran yang sudah dipelajari. Kenapa harus diulangin materi pelajaran itu? Kenapa harus diulangin? Agar masuk ke dalam otak kita. Biar bermanfaat ilmu itu. Jangan hanya diberikan gurunya, enggak ada kalian ulang. Pan? Ya sama aja. Masuk telinga kiri, keluar nanti telinga kanan. Kalau dia ini, kalau mental, jadi seperti siapa itu tahu dia.
wujud benda kata Syarta. Sebelum kita lanjut, ada berapa wujud benda? Apa saja? Apa gas? Cair? Padat. Berapa hebat kalian? Ada 3 wujud. Padat, gas, cair. Oke, Ibu anggap masih ingat semuanya. Sekarang kita ini memahami perubahan wujud benda. Yang wujud benda itu tadi ada nanti yang pertama itu dari padat menjadi gas. Nah, jadi nanti ada dia nanti perubahan wujud bendanya itu yang akan kita pelajari sebenarnya ada 6. Atau sebelumnya coba dulu dibuka dulu buku IPAS-nya. Halaman 35, buka dulu. Ayo. Ayo. Dibuka dulu. Coba dibaca dulu halaman 35 tentang apa di situ ya. Epan, baca Epan. Buka bukunya. Oke, di situ dari yang kalian baca, tepuk semangat. Kayaknya kayak nggak ada semangatnya. Atau kita bernyanyi dulu yuk. Are you happy? Yes, I am happy. Bernyanyi dulu sebelum kita lanjut materi kita. I am happy today. You are happy today. We are Happy with my teacher. one more. I'm happy today. You are happy. Today. Semangat, happy. Happy with my teacher. Shalala. I am happy. You are happy. We are happy. With my teacher. Shalala. I am happy. Semuanya. We are happy with my I'm study. Now I'm study. I'm study. today. Master, lebih cepat. Study today. You are study with my teacher. one more. I'm study today. You are study. Today. We are study with my teacher. Shalala. I am study. You are study. We are study. With my teacher. Shalala. Study. We are study. We are study. With my teacher. Sekarang. Wow. Oke, sekarang kita kata ya mau belajar ya, belajar yang serius ya. Itu tadi yang kita baca itu berarti perubahan wujud benda ada 3. Yang pertama padat ke nanti Bu tanya padat ke cair. Yang kedua cair ke padat. Yang ketiga gas ke cair. Yang keempat cair ke gas. Yang kelima padat ke gas. Yang keenam gas ke tapi ini nanti belakangan lagi. Ini minggu berikutnya. Yang 2 ini. Jadi tujuan kita hanya yang ini aja dulu, yang 4 ini. Ya. Dari yang kalian baca tadi siapa yang mengerti ini? Apa itu? Artinya aja dulu. Yang kita baca tadi, udah membaca tadi kan? Apa sih padat ke cair itu? Iya, biasakan raise hand dulu dong. Sebut apa Maulana? Iya, bagus. Dari padat katanya ke cair disebut apa contohnya? Es batu kenapa es batu? Es batu yang meleleh. Es kulkul ya kenapa? Demut. Iya. Es krim
yang dibiarkan lama-lama dia menjadi meleleh. Ya kan? Selanjutnya, ini raise your hand-nya, tunggu. Angkat tangannya dulu. Dari cair ke padat. Ayo yang angkat tangan sama-sama, apa? Ya, bagus. Yang lain kenapa nggak angkat tangan? Nggak bisa membaca ya? Ini harus paham nih. Ibu harap yang angkat tangan, yang tadi masih 10 orang, harus menaik. Dari gas ke cair. Apa ya? Oh, meningkat. Tepuk tangan harus seperti itu dong. Nah, ya, bun. Selanjutnya, ini tujuan yang terakhir. Dari cair ke gas. Oke, stop. Ini ya. Itu ya. Itu ya menguap. Iya loh. Sebenarnya kalau di itu sebenarnya. Seandainya kalian buat kaca, betul juga. Kalau di depan kalian ada kaca, kalian gas kan yang keluar dari mulut kita kan? Kalian lihat di kaca itu apa yang ada? Iya. Ya sama juga. Dia dari Jadi, oke, jadi sebut apa tadi guys? Cari ke gas itu jadi terbalik ibu. Bukan menguak yang gitu ya. Menguap yang pelajaran kita perubahan ujung benda yang ini artinya yang menguap itu bukan menguap mengantuk. Jadi apa menguap yang mana? Dari mana ke mana? Dari cair ke gas. Apa contohnya? Coba satu orang dulu, satu orang. Sisi Pak. Oh, air panas kata kalau ada dia bungkus air yang panas kita buat di gelas. Dimasukkan ke gelas ada ditutupnya ini. Itu. Oh, itu yang disebut dengan menguap. Lama-lama nanti berarti airnya akan bagaimana? Akan habis ya. Berarti ya. Betul. Kalau mama kita katanya memasak itu, lama-lama dia menjadi habis itu. Atau ada dulu kira-kira pertanyaan tentang ini? Ayo Ibu kasih dulu sebelum kita lanjut selanjutnya. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut contoh-contohnya ya. Ada kira-kira? Kira-kira ada pertanyaan yang belum paham tentang materi yang kita pelajarin hari ini? Ada pertanyaan? Jangan gini-gini, langsung raise aja kan? Gak apa-apa dong. Ayo, apa? Kenapa Berliana? Ayo. Iya, coba. Ayo. Pertanyaan, ayo. Buat dulu pertanyaan. Ayo. Buat dulu pertanyaan. Satu. Apa? Ayo, siapa yang bisa bertanya, ayo? Apa sih? Aurel, apa Aurel? Kalau kita jemur kain, nanti kainnya Oh, berarti maksudnya? Oh, jemur pakaian nggak ada matahari gitu maksudnya? Kok bisa kering gitu ya? Ada asap gitu? Iya, maksudnya kayak mana? Oh, maksudnya sih, iya itu sering pengalaman-pengalaman yang dia rasakan. Kenapa ya? Kok nggak ada matahari? Yang saya taunya kalau dia menjemur pakaian itu bisa kering karena ada panas matahari. Ini kok nggak ada panas matahari, dijemur pakaian kok bisa kering? Itu ya maksudnya ya? Aurel, itu maksudnya ya? Ada yang bisa jawab nggak kenapa kira-kira? Iya kenapa? Betul. Pertanyaan dia bagus juga. Coba tepuk tangan dulu buat si Aurel. Iya kenapa? Ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa ya? Saya jadi bingung nih katanya. Kenapa kok? Bisa kita lanjut? Kalian langsung asap-asapnya itu aja yang kalian ini. Oke, kita lanjut. Siapa yang kira-kira bisa menjawab? Itu kenapa? Kaitkan dulu dengan antara yang ini.
kenapa sih kok pakaian yang dijemur nih? Ibu Gus pun sering kayak gitu. Misalnya kan pakaian ibu ini kotor, mau ibu pakai besok, pulang sekolah ibu cuci. Enggak ada matahari bisa kering. Airnya itu kemana ya? Kemana kira-kira airnya? Hah? Hah? Ya itu manfaat dari perubahan wujud benda ini tadi, salah satunya baju kita yang basah walaupun tidak terkena sinar matahari bisa dia kering menggunakan peristiwa menguap. Dari mana ke mana menguap itu? Iya, jadi airnya itu bisa lama-lama dia nanti air itu menjadi berubah menjadi gas. Itu yang disebut menguap. Akhirnya besok pagi pakaian itu walaupun tidak terkena sinar matahari akan kering. Ayo sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, ada lagi kira-kira pertanyaan? Siapa? Siapa namamu? Berlina, apa pertanyaannya? Yang buat pertanyaannya ya? Kenapa masak air di panci itu kadang airnya lama-lama jadi habis, Bu? Pertanyaan yang bagus. Kalian dengar gak pertanyaannya? Dengar. Tepuk tangan dulu dong buat si Berlina. Iya, kata si Berlina. Kan bagus saya memasak di rumah. Kenapa? Saat saya memasak air di ceret, di panci, katakanlah di panci. Iya, di panci. Lama-lama kok airnya itu bisa habis. Betul. Siapa pernah mengalami hal seperti itu? Semua ya? Itu kira-kira kenapa ya? Ibu Gus pun bingung. Hah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan si Berlina itu? Kenapa? Hah? Hah? Kalau mengembun itu dia gas. Gas pagi-pagi. Ini nanti peristiwa ini nanti akan kita jelaskan lagi tentang ini. Yang tentang memasak itu tadi dulu. Ibu Gus pun sering kayak gitu. Kalau dimasak, dipanasin, dibatasin, diberikan color terus, air itu dia akan berubah menjadi gas, dia menjadi asap, habis dia. Yang gak kalian bikinnya di atas ceret itu kayak gini tangan kalian. Jadi gas, habis dia. Kenapa kira-kira habis? Karena berarti itu peristiwanya. Bedakan nih kalau mengembun itu. Saya berlanjut. Mengembun itu seperti ini nih. Pernah nggak kalian keluar dari rumah pagi-pagi nih? Kalian sentuh, ada nggak bunga di depan rumah kalian? Kalau kita lihat bunga itu, kok di daunnya itu kayak ada air-air. Pernah nggak melihat? Padahal malam hari itu nggak ada nih hujan, ya kan? Dari mana nggak kira-kira air itu ya? Bedakan nih menguap dengan mengembun. Itu peristiwa mengembun. Dari gas, udara yang dingin akan berkumpul, dia berubah, dia menjadi air. Lama-lama menjadi itu yang disebut dia mengembun. Atau sebagai bukti lain, kalian buat nanti baju kalian atau handuk kalian di luar, atau baju kalian yang udah kering lah, selimut kalian yang kering, kalian buat di luar, di atas mobil kalian. Kalau kira-kira pagi-pagi kalian nih, kalian ambil selimut kalian yang di atas mobil itu, kira-kira bagaimana dia? Apa yang terjadi dengan selimut yang kalian biarkan di luar itu? Iya, kayak lembab. Kenapa kira-kira lembab? Iya, ya ini. Gas ke. Itu. Ada lagi nggak pertanyaan? Biar kita tutup. Hah? Angkat tangan. Bu, apakah besi bisa mencair? Bagus. Apakah besi bisa mencair? Hah? Kok? Hah? Coba. Tepuk tangan dulu dong buat kawan kita. Apakah besi bisa mencair? Menurut kalian bisa atau tidak? Bisa. Apa buktinya? Ayo, yang bilang bisa, apa buktinya? Berikan alasan. Ayo siapa? Yang bisa? Ibu Gus pun jadi ini bingung juga. Coba. Yang bisa si Ripaldo. Apa Ripaldo? Kenapa kamu membilang besi itu bisa mencair? Menurutmu bisa atau tidak?
Bisa nggak? Bisa. Kenapa alasannya? Give me reason. Ayo. Iya, boleh juga. Iya, kalau besi itu juga sebagai bukti periuk kita yang di rumah atau parang itu kan, tahu parang? Pisau itu sebenarnya dari batangan besi. Diberikan color, menyeram color dia, sehingga besi itu nanti berubah dia dari padat menjadi cair. Disitulah saatnya tukang besi itu membentuk sesuai keinginannya. Kayak periuk itu, apakah periuk nasi? Kalau kalian nggak kenal lagi periuk ya, kayak kuali lah, kuali, kayak kuali itu atau langsung bimsalim langsung jadi dia kuali? Tidak, itu salah satu menggunakan peristiwa perubahan wujud benda dari padat ke cair. Tapi kalau dibiarkan lagi dia melepaskan color, berubah lagi dia menjadi padat. Gitu. Oke? Baik, karena anak ibu sudah Kenapa lagi? Kenapa sedih, Bang? Karena sudah siap sebagai latihan kita. Latihannya lihat halaman 25. Kok 20, jadi lupa Ibu. Halaman 45. Oke, sebagai latihan jam 45. Ini coba dikerjakan terkait dengan materi kita ini. Oke? Karena sudah siap, nanti akan Ibu periksa hasil kerjanya. Semoga yang kalian kerjakan itu sudah, nanti kalau hasilnya bagus, ya puji Tuhan, dipertahankan. Tapi kalau yang belum bagus nanti semangat lagi, belajar lagi, gali lagi potensinya agar lebih pintar, bagus dan lebih pintar. Oke? Paham anak Ibu? Jadi kali ini berarti materi kita hari ini apa tadi? Kesimpulan kita hari ini kita yang pertama apa yuk? Kita buat dulu kesimpulan yuk. Nanti nilainya akan Ibu ini, nanti akan Ibu nilai LKPD kalian. Apa yuk kesimpulannya hari ini? Yang pertama, perubahan wujud benda tadi ada berapa? 6. Sebenarnya 6. Ini nanti menyuplin sama mengkristal minggu depannya. Ada 6. Yang pertama apa? Mencair. Apa itu mencair? Perubahan wujud benda dari padat ke cair. Yang kedua? Membeku. Dari mana ke mana? Yang ketiga? Yang keempat? Dari apa itu menguap? Baik. Karena materinya hari ini sudah selesai, besar harapan Ibu apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat. Silakan ya kalau yang belum paham diulang-ulang lagi karena buku itu sumber ilmu. Ya, diulangin lagi agar diingat materinya. Oke, dan terlebih dahulu kalau seandainya tadi Ibu ada salah penyampaian, nada Ibu agak tinggi, mohon dimaafkan. Siapa tahu tadi ada hatinya agak gimana gitu. Yakinlah, Ibu nggak seriusan itu marah. Tujuan Ibu hanya untuk memanusiakan kalian agar menjadi lebih baik. Bisa dimaafkan kan? Bisa. Oke, karena pembelajaran kita sudah berakhir sebelum kita pulang. Ayo, silakan pimpin doa dulu. Ayo sini Bang. Ambil sikap berdoa.
Selesai beri salam. Selamat siang. Selamat siang. Satu lagi dong salam buat Ibu. Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.